Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini, Pak Rijal masih meneruskan materi tentang akhlak tercela ya di bab 5. Pokok bahasan untuk pertemuan hari ini adalah yang pertama, akhlak tercela yang harus kita hindari adalah marah, yang kedua fasik, dan yang ketiga adalah murtad. Jadi ini 3 akhlak tercela yang harus kita hindari ya. Kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak boleh kita miliki, harus dijauhi kalau akhlak tercela. Yang pertama, kita harus menghindari sikap marah ya. Apa marah itu? Marah atau dalam bahasa Arabnya itu adalah godob ya. Merupakan sesuatu hal yang wajar atau manusiawi. Manusiawi itu adalah sifat manusia lah. Ya, semuanya manusia pasti pernah marah ya, manusiawi. Nah, marah untuk mempertahankan diri, kehormatan, mempertahankan agama, dan menolong orang yang tertindas itu hukumnya boleh ya. Jadi kalau dengan alasan tertentu kita boleh marah ya. Untuk mempertahankan agama kita, misal ada yang menghina agama Islam, masa kita tidak marah? Ada yang menghina Al-Quran, masa kita tidak marah? Ya, itu hukumnya boleh. Tapi marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan tidak jelas itu dilarang agama. Marah misalkan kepada seseorang karena tidak enak diledek, langsung marah berlebihan, itu tidak boleh ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ternyata orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuhnya, tapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Ya, jadi bukan orang yang bisa melawan musuhnya, mengalahkan musuhnya. Orang yang kuat itu ternyata yang bisa menahan diri dari marah, yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Ketika kita kesal, mau marah, tetapi bisa dikendalikan oleh kita kemarahan tersebut, kita bisa bersabar, berarti kita termasuk orang yang kuat. Ya, itu yang pertama. Kemudian, ada beberapa hal atau beberapa sebab yang bisa membangkitkan rasa marah seseorang. Ya, jadi ada penyebabnya masa marah tiba-tiba. Ya, pasti ada yang menyebabkan kita marah. Ya. Apa saja yang pertama? Sebab yang membangkitkan rasa marah kita, yang pertama adalah bercanda berlebihan sehingga menyinggung perasaan orang lain ya. Kalau bercanda boleh, boleh. Kalau tidak berlebihan, yang tidak boleh itu bercandaan berlebihan apabila apalagi menyinggung perasaan orang lain. Ya, jangan sampai kalian saling ledek nama orang tua, pekerjaan orang tua lah ya. Tidak boleh itu. Itu bisa menimbulkan marah seseorang. Yang kedua, bersikap sombong, ya, tinggi hati, merendahkan orang lain, itu bisa menyebabkan penyebab marahnya kita. Yang ketiga, berdebat tanpa ilmu, ya, jadi memperdebatkan hal yang tidak perlu, apalagi yang dikeluarkannya itu adalah tanpa ilmu. Berdebatnya itu bisa menjadi penyebab marah seseorang. Nah, apa yang dicontohkan Rasul dalam menanggapi marah tersebut? Ya, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita marah, hendaklah kita berwudu. Kenapa berwudu? Karena marah itu berasal dari setan. Setan terbuat dari apa? Dari api. Api kalah sama air. Makanya ketika kita sedang emosi, marah kepada seseorang, maka langsung kita ambil air wudu. Ya, ada lagi yang mengatakan kalau kita marah dalam posisi berdiri, maka harus duduk terlebih dahulu. Ketika masih duduk, misalkan masih ada perasaan kesal, marah, baru ambil air wudhu. Ya. Nah, dalam hal menanggapi atau
menahan marah tersebut dicontohkan oleh salah satu nabi, di antaranya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau tidak pernah marah ketika diberikan banyak ujian, tidak marah-marah ketika banyak ujian dari Allah, ya. Nah, berarti Nabi Ayub ini tergolong orang yang kuat karena sabar menahan marah tersebut meskipun ujiannya banyak. Yang kedua, selain marah, kita juga harus menghindari sifat fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa karena sengaja atau dengan disengaja, berbuat dosa dengan disengaja. Secara sederhananya, sudah tahu dosa malah dikerjakan, harusnya ditinggalkan yang dosa, dihindari. Ya, dalam arti fasik merupakan sifat seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, ya. Yang kita laksanakan hanya perintah Allah, sedangkan yang dilarang oleh Allah kita jauhi, ya. Jadi sekali lagi, fasik itu merupakan perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja atau dengan sengaja melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Apa saja contoh perbuatan fasik? Yang pertama, sengaja melupakan sholat. Sudah tahu melupakan atau meninggalkan sholat itu dosa, malah dikerjakan. Ya, tidak menyantuni anak yatim, enggan bersedekah, itu contoh perbuatan fasik. Nah, ternyata Allah membenci orang yang fasik. Karena dalam sebuah ayat Al-Quran, orang fasik itu disamakan dengan orang munafik. Ya, sedangkan orang munafik balasannya di mana? Di dalam neraka. Orang munafik itu orang yang tampaknya baik tetapi jahat, ya. Orang yang menampakkan keimanan padahal dia ingin menghancurkan Islam. Berikutnya, cara supaya kita terhindar dari sifat fasik adalah yang pertama, memperbanyak ibadah kepada Allah. Supaya kita terhindar dari sifat fasik, ya. Perbanyak ibadah kepada Allah. Yaitu dengan apa? Mau ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib, sholat 5 waktu. Ditambah yang sunnahnya, kita berlatih sholat duha. Itu menghindarkan dari sifat fasik. Yang kedua, kita harus bergaul atau berteman itu dengan orang yang soleh, supaya kita kebawa soleh. Minimal ada yang mengingatkan kita tatkala kita ingin berbuat salah, ya. Dan sebaliknya, yang ketiga, hindari bergaul dengan orang fasik. Hindari, ya, bergaul dengan orang yang fasik, takutnya kita ke bawah fasik. Yang keempat, mengingat kebencian Allah. Tadi sudah dijelaskan, Allah benci terhadap orang yang fasik. Dan yang kelima, mengingat azab Allah terhadap orang fasik. Tadi disamakan dengan orang yang munafik, balasannya dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya, itu fasik. Nah, akhlak tercela yang berikutnya yang harus kita hindari adalah murtad. Ini katanya sudah tidak asing lagi buat kalian, pasti sudah tahu, ya. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Yang tadinya agama Islam, dia memutuskan keluar, meninggalkan agama Islam tersebut. Bisa pindah ke agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa macam atau jenis murtad beserta contohnya. Yang pertama, murtad keyakinan. Kata kuncinya murtad keyakinan itu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, ya. Yang pertama, contoh murtad keyakinan, pindah agama lain. Itu termasuk contoh murtad keyakinan. Dari agama Islam pindah ke agama Kristen, itu disebut murtad keyakinan. Yang kedua, menyekutukan Allah, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. Minta kepada berhala, batu, matahari, ya, pohon, dan lain sebagainya. Itu termasuk murtad keyakinan, menyekutukan Allah. Kemudian mendustakan malaikat, artinya tidak percaya akan adanya malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan takdir. Itu murtad keyakinan. Yang D, meragukan kemukjizatan Al-Quran, ya. Al-Quran itu merupakan mukjizat bagi kita semua, ya, yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad, ya. Ajarannya untuk seluruh umat muslim. Yang terakhir, menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu juga termasuk murtad keyakinan. Yang kedua, selain murtad keyakinan, ada juga murtad perbuatan. Ini berarti yang berkaitan dengan kelakuan kita semuanya, ya. Contohnya apa? Menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran.
Al-Quran dilempar dengan kotoran dengan sengaja, maka itu termasuk murtad perbuatan. Yang kedua, memerangi atau mengganti syariat Islam. Hukum Islam yang sudah ditegakkan, yang sudah diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabatnya, oleh para khalifah, malah diganti, itu murtad perbuatan. Yang C, membela orang kafir dan ateis, tidak boleh ya. Itu termasuk murtad perbuatan. Orang kafir didukung, dibela oleh kita, orang ateis yang tidak beragama didukung oleh kita, itu tidak boleh. Dan yang terakhir ada murtad perkataan. Ini kata kuncinya yang berkaitan dengan ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Contohnya, mencela Allah, mencela Al-Quran, mencela Rasul, itu termasuk murtad perkataan. Yang B, menyebarkan prinsip-prinsip ateis. Itulah 3 macam atau 3 jenis murtad. Murtad keyakinan, murtad perbuatan, dan murtad perkataan. Alhamdulillah, untuk materinya sudah selesai. Di sini ada latihan 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Kerjakannya kalian di buku catatan dan nanti dikirim ke Pak Rijal ya. Waktunya sudah habis untuk akidah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rijal kalian memahaminya. Kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.